Gue pernah kerja 9 ke 5. Sekarang gue freelance. Kerja bisa jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Dua-duanya capek. Tapi capeknya beda rasa. Jadi pertanyaannya bukan mana yang lebih enak, tapi mana yang lebih cocok buat lo. Di awal-awal hidup sebagai orang dewasa, gue pernah ngerasain dua dunia yang sering dibanding-bandingin, kerja kantoran dan freelance. Di kantor, gue punya jam kerja tetap, gaji tetap, tapi kadang hati nggak tetap. Di dunia freelance, gue bebas waktu, bebas tempat, tapi nggak bebas dari rasa khawatir. Dan selama ini, banyak orang mikir salah satu lebih baik dari yang lain. Padahal menurut gue, dua-duanya punya sisi terang dan sisi gelapnya sendiri. Dan video ini bukan buat menghakimi, tapi buat lo yang lagi bingung milih jalan. Karena kadang kita butuh dengar perspektif nyata, bukan cuma teori atau omongin HRD. Kerja kantoran itu kayak naik KRL. Jadwalnya jelas, jalurnya pasti, gajian tanggal segini, cuti jatah segitu. Ada struktur yang bikin hidup lo nggak perlu mikirin semuanya sendiri. Freelance, kayak naik motor sendiri. Lo bebas mau belok kemana, tapi semua tanggung jawab di pundak lo. Buat beberapa orang, struktur itu ngasih rasa aman, tapi buat sebagian lagi, struktur itu ngerasa kayak sangkar. Jadi tergantung lo, butuh aman atau butuh ruang gerak. Banyak orang bilang kerja kantoran itu kaku. Tapi sebenarnya, ada yang justru lebih produktif karena ritme itu. Jam 9 masuk, jam 5 pulang, weekend libur, ada batas antara kerja dan hidup pribadi. Tapi freelance, kadang jam kerja lo nggak punya bentuk. Hari kerja bisa jadi minggu. Minggu bisa jadi kerja. Bahkan saat makan pun otak lo mikir ini bisa jadi konten nggak ya? Dan ini bukan soal mana lebih baik, tapi soal mana yang bisa lo kelola dengan lebih sehat. Bebas waktu itu enak. Kalau lo, disiplin. Kalau nggak, bisa-bisa kerja lo malah nggak selesai. Hidup lo juga nggak seimbang, kantoran, gaji tetap, THR, BPJS, kadang bonus, ada jaminan. Freelance, lo bisa dapat 3 kali lipat dalam sebulan, atau nggak dapat sama sekali. Di freelance, lo dituntut punya strategi dan nyali, dan yang paling berat, mental saat nggak ada pemasukan. Tapi di saat lo berhasil, rasanya luar biasa, karena semua itu hasil dari tangan dan kepala lo sendiri. Jadi, kalau lo orang yang bisa tahan naik turun dan siap belajar terus, freelance mungkin buat lo. Tapi kalau lo butuh kestabilan untuk tenang dan bertumbuh, kantor bukan pilihan yang buruk. Di kantor, lo ketemu orang tiap hari, ada yang ngeselin, ada yang jadi teman hidup, tapi ada relasi sosial yang bikin lo nggak ngerasa sendirian. Freelance, kadang lo kerja sendiri, ngobrol sama laptop, dan interaksi cuma dari DM klien, itu bisa terasa sepi, tapi juga bisa bikin lo lebih fokus, lebih mengenal diri sendiri. Tapi yang jelas, dua-duanya butuh komunikasi. Butuh koneksi, karena kerja keras doang gak cukup. Lingkungan yang supportive bisa jadi pembeda antara burnout dan burnout. Kadang kita terlalu mikirin label. Kerja di kantor mana nih? Atau freelance? Wah, nganggur dong. Padahal, yang penting bukan labelnya, tapi hidup lo jalan atau enggak. Kerja apapun, asal halal, produktif dan low belajar, itu udah keren. Karena semua orang punya waktu dan jalannya masing-masing. Gue nggak bilang kantor lebih baik. Gue juga nggak bilang freelance lebih keren, gue cuma pengen bilang, pilih jalan yang bikin lo berkembang, bukan yang bikin lo kelihatan keren di mata orang. Kalau sekarang lo kerja kantoran, nikmati prosesnya. Kalau lo freelance, jaga semangatnya. Kalau lo lagi di tengah transisi, it's okay to feel bingung. Itu bagian dari proses. Karena pada akhirnya, bukan kerjaannya yang nentuin hidup lo berhasil, tapi cara lo hidup di dalam kerjaan itu